Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini sesuai dengan video yang kemarin, kita spill ikan part 1. Jadi sekarang kita akan memasuki ke part 2-nya. Bagaimana? Apakah ikan-ikan part 2 kali ini akan lebih cantik dari yang kemarin? Yuk kita tonton videonya. Nah, untuk kali ini ikan HB purple. Jadi dia setengah badannya half black, lalu ekor dorsal itu ada bias-bias keunguan. Nah, ini setupnya agak sulit ini kalau pengen memunculkan kualitas atau memunculkan perform terbaiknya. Itu dia harus background hitam dengan pencahayaan yang ada di depan akuarium, jadi agak nembak ke belakang. Kalau dari atas dia tetap dorsalnya akan kelihatan ungunya, tapi kalau untuk ekor bias ungunya kurang seberapa kelihatan kalau cuma pencahayaan dari atas. Jadi harus ada pencahayaan dari depan untuk mengeluarkan bias ungunya gitu teman-teman. Oke, lanjut ke ikan yang lain. Ini usia sekitar 2 bulan lebih sih, ini 2 bulan setengahan kira-kira. Nah, itu ukurannya segini. Pakannya full cacing sutra. Kadang-kadang kalau pengen lihat dia menari, kita kasih artemia. Kayak gini kan saya video ini pakai artemia, jadi dia bagus, dorsalnya tegap-tegap, mantap. Nah, ini untuk betinanya HB purple tadi. Jadi sama dengan yang tadi, itu bias keunguannya itu kurang seberapa jelas lah bisa dibilang. Tapi ketika ada pencahayaan dari depan, itu dia akan lebih nampak gitu teman-teman. Nah, ini saya contohkan ya, ketika saya bawa senter. Nah, ini saya kan bawa senter, saya senter dari depan. Nah, ini baru kelihatan dia bias-bias ungunya pada ekor itu lebih kelihatan kalau ada pencahayaan dari depan. Kalau nggak ada pencahayaan dari depan, jadi setupnya ini memang memerlukan setup yang lebih rapi atau lebih bagus biar bisa memunculkan warna maksimalnya dia. Jadi ini betinanya, jantannya yang tadi itu yang bias-bias ungu juga, seperti itu teman-teman. Nah, untuk jenis kali ini adalah jenis redless. Jadi ada corak halus dari badan sampai ekor, coraknya itu halus. Ekor ini juga tipe ekor delta, jadi ekornya bisa lebar. Saya pernah punya indukannya, ini tuh sampai dia mati tuh lebar banget, sampai jantannya itu nggak kuat bawa ekor. Ini dia sekitar sampai 1 tahunan, 1 tahun lebih lah. Ya, ini anakannya alhamdulillahnya stabil, bagus-bagus. Nanti juga saya spillkan untuk betinanya. Ini jantannya gitu teman-teman. Nah, ini betinanya redless. Betinanya redless ini usia berapa tadi ya? Kelahiran 14 Agustus, September, Oktober, berarti sekitar usia September, Oktober 2 bulan setengah. Oh ya, berarti 2 bulan setengah. 2 bulan setengah segini. Makannya full casut. Gimana kalau punya teman-teman usia 2 bulan setengah itu segimana ukurannya? Kalau di tempat kita segini ukurannya. Oke. Ini adalah
pingu, yellow pingu normal, yellow pingu normal, jantan semua ini. Nah ini setupnya. Untuk setup ini rekomendasi background hitam agar yellownya itu bisa nampak jelas dan cantik seperti itu. Ini usia sekitar 2 bulan segini. Nah bisa dijadikan acuan untuk teman-teman usia 2 bulan itu ikannya seberapa besarnya. Kalau pengen lihat itu kalau pengen tahu atau cara membandingkan atau pengen tahu ukuran yang bisa dijadikan acuan itu lihat pertumbuhan ekor. Kalau badan kita bisa tertipu dengan video, tapi kalau untuk ekor nggak bisa ditipu. Kalau memang usianya tua ya ekornya pasti lebih lebar, kalau usianya masih muda ya ekornya pasti belum seberapa lebar seperti itu. Ini jenis pingu ini yang sempat bermasalah beberapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu atau lebih sempat bermasalah. Nah, ini alhamdulillah sudah sehat-sehat semua. Seperti itu teman-teman. Nah ini untuk jenis pingu yellow pingu yang ribbon jantannya. Jadi saya pisah ya karena kemarin sekalian penanganan yang bermasalah itu intinya. Jadi saya pisah yang sakit sama yang sehat seperti itu teman-teman. Nah ini ada satu yang dorsalnya kuncup. Nah, bisa jadi ini sakit nih atau memang masih belum sembuh. Cuma kelihatannya sudah lebih membaik dibanding sebelum-sebelumnya. Memang dia mungkin lagi susah ngangkat dorsalnya. Kalau dari segi renangnya dia aman sih, nggak gedek. Jadi biasa jadi kalau di manusia gitu syarafnya barangkali syarafnya yang di bagian dorsal itu masih ya kayak gitulah, mungkin masih kejepit, masih perlu dipijatkan mungkin. Kemana-mana jadinya ya gitulah, dia belum benar-benar sembuh total yang satu itu intinya. Yang lain sudah aman, sudah sehat, sudah menunjukkan perform terbaiknya juga. Untuk yang satu itu memang belum gitu. Oke. Nah ini untuk betinanya yellow pingu teman-teman. Jadi betinanya yellow pingu sebenarnya warnanya nggak seperti ini ya. Disclaimer, ini warnanya seperti ini tuh dikarenakan dia medianya pakai wadah yang styrofoam putih. Jadi warnanya cenderung kurang hitam sih. Jadi nggak menghitam dia di bagian kepalanya. Padahal sebetulnya kepalanya itu warnanya gelap. Nah ini karena media sebelumnya itu pakainya styrofoam, jadi warnanya seperti ini, malah jadi kayak topas. Topas tapi kuning kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, memang media pemeliharaan tuh pengaruh. Nah cuma saya lagi punyanya itu, apalagi ikannya kemarin kan lagi nggak sehat atau stres, maunya sih saya pindah ke tempat yang memang dia bisa mengeluarkan warna aslinya, warna terbaiknya. Tapi berhubung dia lagi nggak sehat kemarin itu, yang saya buat video itu pingu, jadi ya malas ubah-ubah, mending saya biarkan aja dulu biar sehat dulu, gampang lah nanti urusan media pemeliharaannya. Saya gitu kan akhirnya. Nah, oh iya, kemarin di part 1 saya spill jantan full gold, belum spill betinaannya. Nah ini betinaannya, dia ada sangat bongsor dan besar-besar, makannya juga cacing sutra. Ini jantan, ini betinanya, betina ribbon.
Nah, untuk bicara soal setup sama ya, intinya full gold itu kepingin nampak goldnya ya harus setup background hitam, itu akan lebih sangat nampak keemasan badannya. Kalau dia setup bukan dengan background hitam, dia keemasannya agak pudar atau agak memutih lah, kelihatannya itu agaknya memutih warnanya, jadi nggak maksimal. Setup maksimalnya memang harus background hitam. Ini usia sekitar 3 bulanan betinanya. Jantannya yang seusia dia sudah habis, biasanya diborong aquascape soalnya, jadi nyisai betina yang lumayan banyak. Barangkali teman-teman mau order yang full gold, bisa saya jadikan bonusan betina-betinanya, karena saya punya banyak betina. Jantan yang saya kemarin sepil itu bukan dari seusia ini, itu adiknya sekitar 2 bulanan. Kalau ini sudah 3 bulanan, makanya besar-besar dia ukurannya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk PRTDE di Alfamni Gapi. Jadi platinumnya bisa nutup full. Saya punya 2 line. Nah, ini yang biasanya saya ceritakan, saya punya 2 line itu, yang satu yang seperti ini, yang platinumnya bisa full, tapi ekornya agak lama, dia panjangnya agak lama, lebarnya agak lama, tetap bisa lebar tapi agak lama. Dan ini alhamdulillahnya genetiknya juga stabil, gak ada anakan yang melenceng, kupingnya juga lebar-lebar. Ini dia jenisnya PRTDE. Nanti saya spilkan betinanya juga. Ini untuk jantannya seperti ini. Ini usia kisaran sekitar, ini kelahiran 26 Juli 26 Agustus kalau nggak salah ya, 26 Agustus, September Oktober berarti 2 bulan. Nah, itu seperti ini ya penampakannya, sekitar 2 bulanan kayak gitu, 2 bulan lebih seperti ini. Gimana dibandingkan dengan punyanya teman-teman, usia 2 bulan lebih itu seberapa? Bisnis saya lanjutkan ke PRTDE yang line lainnya, yang line yang satunya. Nah, ini untuk betinanya besar-besar, memang ekornya juga lebar, deltanya mantap. Nah, ini betinanya line yang line yang platinumnya bisa full, itu betinanya ini. Jadi nggak saya campurkan ya, memang saya pisah-pisahkan, khawatirnya nanti kalau saya campur umpama yang jantan platinum full saya pijahkan atau saya kawinkan dengan betinanya yang platinum nggak full, itu saya khawatir nanti anakannya nyendol, jadi makanya nggak saya campur. Mending ya sudah yang stabil seperti ini ya saya pasangkan dengan pasangannya seperti itu, biar nggak nyampur kayak gitu. Untuk setup PRTDE bisa bebas ya, dia di tempat putih, background putih juga bagus, untuk background bening juga bagus, background hitam juga bagus, sama-sama bagus seperti itu. Nah, ini yang saya ceritakan line yang satunya PRTDE. Nah, ini dia lebih bagus di bagian ekornya, itu bisa dibilang nilai plusnya di jenis PRTDE yang line ini, dia kebanyakan mau menghalf moon, terus dorsalnya juga big dorsal seperti itu. Cuma kelemahannya dia itu platinum di kepalanya itu nggak bisa full,
kalau kelebaran kupingnya sama-sama bisa lebar kayak gitu. Jadi selera sih, ada yang sukanya yang lens seperti ini tapi platinumnya di kepala nggak bisa full, ada juga yang lebih suka yang platinumnya full walaupun ekornya nggak seberapa lebar. Berarti dia mungkin sasarannya untuk top view, untuk yang pengen platinumnya full. Kalau untuk yang platinumnya nggak full ya top view juga tetap bagus sih sebenarnya walaupun nggak top view. Ya mungkin teman-teman nilai sendirilah bagus yang mana. Intinya saya punya dua lens yang masih saya pertahankan dan saya pelihara dua-duanya, sama-sama bagus seperti itu, sama-sama stabil juga kayak gitu. Ini nanti saya sepilkan juga untuk betinanya lens yang ini. Nah ini untuk betina PRTDE lens yang platinumnya nggak bisa full. Nah itu ini betinanya. Nah dia agak stres, ini dia pertama kalinya dia di wadah soliter, pertama kalinya dia di video. Sebelumnya belum pernah saya video di soliter, makanya stres kayak gini. Coba kita goda dia, kita kaki nggak mau perform dia. Sudah saya kasih atemnya. Ya ginilah berapa ikan kadang. Jadi bisa dilihat ya, ekornya itu bisa bentangnya segitu lebarnya. Memang mantap sih betina ini untuk betinaan PRTDE yang yang nggak bisa platinum di kepalanya, jantannya itu, tapi ekornya bisa lebar-lebar. Half moonnya juga bisa kenceng-kenceng ya, karena emang untuk lens ini tuh, jadi makanya selera ya untuk teman-teman pengen yang platinumnya full. Minusnya kalau di tempat saya ekornya nggak berapa lebar. Kalau yang platinumnya nggak full, masih ada biru-birunya tapi ekornya lebih cakep-cakep. Kalau untuk kuping sama sih, relatif sama. Jadi makanya harganya tuh saya samakan, tapi ya saya ceritakan kedua lens tersebut ketika customer mau order. Jadi lens untuk yang lens ini gini, untuk yang lens satunya gini, seperti itu teman-teman. Nah untuk kali ini adalah jenis PRT koi, PRT red koi, atau juga kadang teman-teman bilangnya PRTDE koi, PRT koi, PRT red koi. Nah seperti itulah intinya, penamaan itu menggambarkan warnanya dia. Nah itu dia ya sama tipe kayak PRTDE, jantannya itu kupingnya atau earnya itu bisa lebar. Terus di kepalanya bedanya dengan PRTDE, kalau PRTDE kan kepalanya nggak merah. Nah ini moncongnya itu merah, baik di jantan maupun betina. Nah inilah penampakannya PRT red koi. Kalau saya bilangnya cukup PRT saja, nggak pakai DE, karena sepengalaman saya pribadi, entah di teman-teman yang punya PRT koi atau PRTDE koi itu apakah DE nya atau dumbo ear-nya itu termasuk cepat munculnya. Kalau di saya kan gak seberapa cepat, termasuk lama. Makanya saya bilangnya mending PRT saja biar nggak terkesan menipu customer ketika order. Kupingnya kok nggak seberapa lebar, padahal yang saya amati dan memang sesuai lens yang saya punya itu memang kupingnya lama lebarnya. Saya tahu indukannya ini kan, nah, itu indukannya memang lebar, tapi kita kan nggak tahu itu usia berapa. Walaupun breeder sebelumnya ketika saya order itu, yang saya orderi bilang usia 2,5 bulan, 3 bulan setengah. Iya kalau benar, bukan berarti kita mau suudzon dia nggak jujur ya, tapi kita antisipasi customer kita sendiri aja. Jadi kita menginfokannya ya sesuai pengalaman kita saja. Jadi
Jadi saya makanya lebih berani bilang PRT koi daripada PRT DE koi, karena DE itu kan artinya dumbuir, sedangkan menurut saya dumbuirnya itu ini menurut saya belum benar-benar pantas dikatakan dumbuir, karena di usia 2,5 bulan 3 bulan tuh belum benar-benar kelihatan dumbu, ya sekedar big ear gitulah bisa dibilang. Kalau dumbuir sih saya katakan, saya kira belum seperti itu. Nah inilah jenisnya PRT koi atau PRT red koi, mata hitam. Oke. Nah untuk yang ini jenis PRT koi yang versi albino atau mata merah. Jadi ini penampakannya sama, dia juga dibilang DE ya gak DE amat, jadi gak berani bilang PRT DE koi gitu, gak berani bilang. Jadi saya mending bilang albino PRT koi. Nah ini padahal ini lebih bisa dikatakan lebih lebar dari len yang mata hitam, daripada yang jenis mata hitam. Punya saya ini yang albino ini jantannya itu lebih bisa dikatakan agak lebih bisa lebar dari yang tadi gitu. Cuma ya lebarnya tetap nggak sebanding kalau dibandingkan yang memang PRT DE asli, PRT DE asli. Jadi makanya mending bilangnya albino PRT koi gitu. Ini yang beberapa hari yang lalu itu kurang seberapa sehat. Nah, ini alhamdulillah sudah ya lumayan lah gitu. Kalau lihat dorsalnya, berenangnya, ini sudah tinggal sehatnya aja, tinggal menunggu perform maksimalnya aja. Jadi sama dengan PRT koi yang mata hitam tadi, intinya dia ada platinum di badannya untuk si jantan, platinum red tail, ekornya red. Nah, untuk betina di len punya saya ini memang seperti ini, dia nggak benar-benar merah gitu, tapi stabil, ya stabilnya seperti ini memang. Jadi ekor betinanya seperti itu, dan ini juga tetap saya kembang biakan karena memang ya lennya yang hadir di tempat saya memang seperti ini. Dulu indukannya juga warna betinanya seperti itu, jadi saya tidak ambil pusing. Nah, sepertinya memang inilah len yang saya punya gitu. Itu ya teman-teman. Ya, jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran dari teman-teman, boleh kita diskusi di kolom komentar. Saya di Alfamni KP juga termasuk masih breeder pemula, masih belajar juga. Barangkali teman-teman ada saran atau apa yang bisa kita ambil untuk kita, entah kita bahas atau kita praktekkan di farm kita, boleh kita diskusi di kolom komentar. Oke, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.